bagi Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Dengan demikian, Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Beliau dilahirkan kira-kira pada abad ke-15. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Maka dari itu, Sunan Muria menjadi adik ipar Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Mengenai wafat Sunan Muria, tidak ada sumber sahih yang menyebutkan mengenai tahun wafat Sunan Muria. Akan tetapi, terdapat yang menyebutkan bahwasannya Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. B. Peran dakwah Wali Songo Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya, Sunan Kalijogo. Namun, beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Jolo. Dan dari nama gunung tersebut, maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisik yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut. Cara dakwahnya dengan cara menyelenggarakan kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa, menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam seperti kisah Dewi Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustakaweni, Semar Ambarang, Jantur, dan lain sebagainya. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang sinom dan kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Peninggalan Sunan Muria.
bulusan, dan kayu adem ati. Peninggalan Sunan Muria yang pertama adalah berupa bulusan dan kayu adem ati. Saat itu dikala Sunan Muria masih ada, hiduplah seekor bulus atau kura-kura berukuran kecil. Bulus ini dipercaya bukan bulus biasa, melainkan jelmaan manusia. Ada juga sebuah pohon keramat yang dinamakan kayu adem ati oleh masyarakat sekitar. Pohon jati keramat Masing. Peninggalan Sunan Muria berikutnya adalah pohon jati yang ada di daerah Masing. Pohon ini dikeramatkan oleh warga setempat karena mengandung sebuah mitos di mana orang yang menebang pohon jati ini maka ia akan mendapatkan kesialan hidup. Oleh karenanya hingga saat ini pohon ini masih ada dan tak ada berani yang menebang. Masyarakat setempat meyakini bahwa pohon jati tersebut memiliki roh yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Buah parijoto. Buah parijoto berukuran sebesar biji kacang tanah yang berwarna merah muda pada saat masih muda dan berwarna kehitaman jika sudah masak. Rasanya getir kemasaman. Semuanya baik untuk membantu pembentukan otak janin. Mitos tentang parijoto tersebar luas ke jagat Nusantara. Pakis Haji. Pakis Haji merupakan konstruk mitologis Sunan Muria seperti halnya parijoto. Masyarakat percaya bahwa Pakis Haji adalah jenis tumbuhan khas Muria yang dipercaya mendapat suap berkah keahlian Sunan Muria. Ia diyakini memiliki keramat mistik alamiah dapat mengusir tikus. Umumnya Pakis Haji digunakan untuk mengusir tikus perumahan. Dan ada juga situs air gentong keramat. Situs air gentong ini berada di dekat pemakaman Sunan Muria. Biasanya setelah para pengunjung telah selesai berziarah, punjen menawarkan para pengunjung untuk membawa air tersebut. Konon, air tersebut dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Air gentong ini pernah menyembuhkan penyakit yang aneh, bahkan penyakit parah yang tidak pernah sembuh sebelumnya.